Silsilah dan sejarah Dipati Ukur atau Adipati Wangsanata. Wangsanata yang kemudian bernama Dipati Ukur berasal dari kerajaan Jambu Karang, berlokasi di Purbolinggo, Banyumas, Jawa Tengah. Ia keturunan Sunan Jambu Karang yang waktu itu masih beragama Buddha. Suatu ketika di Jambu Karang datang seorang Arab yang bernama Abdurrahman Al-Qadri. Ia menyebarkan agama Islam di kalangan rakyat. Kiprahnya tersebut mendapat tantangan dari Sunan Jambu Karang. Beberapa waktu Abdurrahman dapat mengislamkan Sunan Jambu Karang. Sebagai ungkapan rasa terima kasih, Abdurrahman dijodohkan dengan putri Sunan dan menggantikan kedudukan Sunan Jambu Karang sebagai raja. Selama Abdurrahman menggantikan posisi Sunan, ia mengganti namanya menjadi Pangeran Atas Angin. Pernikahan antara Pangeran Atas Angin dengan putri Sunan Jambu Karang melahirkan putra bernama Cahya Luhur yang nantinya menggantikan ayahnya bertahta di Jambu Karang. Putra Cahaya Luhur bernama Adipati Cahyana. Pada saat itulah Jambu Karang ditundukkan oleh Mataram di bawah kepemimpinan Sutawijaya. Putra Adipati Cahyana yang bernama Wangsanata oleh Mataram disingkirkan ke Tatar Ukur yang diperintah oleh Adipati Ukur Agung. Dalam Mangla Arum, Adipati Ukur Agung adalah kepala daerah Ukur pertama yang mengakui kekuasaan Mataram. Sesampai di Tatar Ukur, pemuda Wangsanata diasuh oleh Adipati Ukur Agung. Setelah dewasa, ia dijodohkan dengan Nyai Gedeng Ukur. Atas persetujuan Mataram, Wangsanata menggantikan kedudukan Adipati Agung sebagai penguasa di Tata Ukur. Sejak itulah Wangsanata lebih dikenal dengan nama Dipati Ukur. Nyai Gedeng Ukur istrinya, Dipati Ukur atau Wangsanata. Bagi masyarakat Banyumas, Pangeran Jambu Karang merupakan leluhur yang menjadi asal-usul berdirinya daerah baru, yakni Perdikan Cahyana Purbalingga Banyumas. Dalam cerita rakyat diceritakan Pangeran Jambu Karang merupakan tokoh dari Sunda II yang masih beragama Buddha. Ia diislamkan oleh Pangeran Atas Angin yang berasal dari Arab. Pangeran Atas Angin kemudian menikah dengan putri Sunan yang bernama Rubiah Bekti. Dari perkawinan tersebut lahirlah 5 anak. Pangeran Makdum Kusen kemudian menggantikan kedudukan ayahnya selama kepemimpinan Makdum Kusen. Perdikan Cahyana masih dalam wilayah Pajajaran. Selanjutnya, Perdikan Cahyana terlepas dari kekuasaan Sunda Pajajaran. Pangeran Makdum Kusen berputra Pangeran Makdum Jamil. Makdum Jamil berputra Pangeran Makdum Torres dan Pangeran Wali Prakosa. Pangeran Wali Prakosa kemudian mempunyai 5 orang anak. Sepeninggal Makdum Cahyana, Perdikan Cahyana terbagi-bagi menjadi beberapa daerah perdikan di Kabupaten Purbalingga. Dari babat tersebut, Wangsanata tidak disebut-sebut. Dalam sejarah Bandung disebutkan bahwa Wangsanata dibawa ke Tata Ukur oleh Mataram. Wangsanata adalah putra Pangeran Adipati Cahyana yang berasal dari Jambu Karang yang kini terletak di wilayah Banyumas. Ia terpaksa menyingkir ke wilayah Priangan karena daerah leluhurnya itu dikuasai oleh Panembahan Senopati dan hegemoninya itu terus berlanjut hingga diteruskan oleh para keturunannya.
Setidaknya, begitulah yang dituliskan naskah Sunda Mangle Arum terkait asal-usul Wangsanata yang kelak dikenal sebagai Dipati Ukur. Tempat tinggal Wangsanata di wilayah Pasundan adalah Tatar Ukur, wilayah yang dikuasai oleh Adipati Ukur Agung. Tampaknya daerah ini adalah kerajaan yang tidak terlalu besar karena gaungnya tidak sekeras kerajaan-kerajaan Sunda lainnya. Sebut saja Kerajaan Galuh, Kerajaan Pakuan, dan bahkan Kerajaan Sumedang Larang. Namun demikian, Tatar Ukur menjelma menjadi masyhur karena keberanian pemimpinnya dalam menentang sikap keras Sultan Agung Mataram. Di Ukur, Wangsanata berkembang menjadi pemuda yang giat, tekun, dan lincah. Kelebihan-kelebihan yang dimilikinya itu tidak hanya menarik perhatian Adipati Ukur Agung, namun juga menarik cinta putri sang Adipati. Tidak ingin kehilangan kesempatan, penguasa Tatar Ukur segera menikahkan putrinya dengan Wangsanata. Semenjak itu, posisi Wangsanata di kerajaan Ukur semakin kuat. Ketika mertuanya tutup usia, Wangsanata naik tahta menggantikannya. Selanjutnya, Dipati Ukur alias Adipati Wangsanata alias Wangsa Taruna menikahi Enden Saribanon, Dipati Ukur nomor 12 Prabu Gesan Ulun, dan istri pertamanya yaitu Ratu Cukang Gedeng Waru, putri Sunan Aryapada. Untuk sejarah Dipati Ukur. Sebelum membahas sejarah Dipati Ukur, ada baiknya saya bahas dulu sejarah Sumedang yang berkaitan dengan sejarah Dipati Ukur pada periode pengaruh Mataram, penguasa Sumedang, yaitu Raden Arya Suryadiwangsa atau Rangga Gempol. Setelah Prabu Gesan Ulun wafat pada tahun 1601, Prabu Gesan Ulun menyerahkan tampuk kekuasaannya kepada dua putra mahkota, yaitu Pangeran Arya Suryadiwangsa dan Pangeran Arya Ranggagede. Awalnya, wilayah kerajaan Sumedang Larang dibagi dua. Wilayah pertama diperintah oleh Pangeran Ranggagede, putra sulung dari Nyimas Cukang Gedeng Waru. Pusat kotanya terletak di Canukur, namun tak lama dan beralih ke daerah Paseh Pangrumasan. Dan Pangeran Suryadiwangsa, putra Harisbaya, dari Pangeran Girilaya. Ibu kotanya terletak di Tegal Kalong. Sepeninggal Prabu Gesan Ulun terjadi beberapa perubahan dalam status pemerintahan dan kewilayahan. Hal ini terjadi berkait dengan semakin menguatnya Kesultanan Mataram. Mengenai semakin menguatnya Kesultanan Mataram, perlu dijelaskan, pada tahun 1614, VOC mengirim utusan ke Mataram yang waktu itu diperintah oleh Sultan Agung, putra Sultan Sedak Rapiak. Kepada utusan VOC, Sultan Agung menyampaikan pretensi, yaitu klaim bahwa seluruh wilayah Jawa Barat kecuali Banten dan Cirebon berada di bawah kekuasaannya. Meskipun pretensi Kesultanan Mataram ini merupakan klaim sepihak, hal itu tak membuat Pangeran Arya Suryadiwangsa dan Pangeran Arya Ranggagede takluk di bawah kekuasaan Mataram. Jika tidak memposisikan sebagai kerajaan bawahan, Raden Suryadiwangsa khawatir Kesultanan Mataram akan menyerangnya. Itulah antara lain yang mendorong Raden Suryadiwangsa atas kemauan sendiri pada tahun 1620 datang ke Mataram menemui Sultan Agung untuk menyatakan bahwa pengakuan Sumedang menjadi bawahan Mataram. Kedatangan Pangeran Arya Suryadiwangsa disambut baik oleh Sultan Agung. Konon, karena ketulusan hati Pangeran Arya Suryadiwangsa yang mengakui hegemoni Kesultanan Mataram, wilayah
yang dikuasai oleh Pangeran Arya Suryadiwangsa dinamai Prayangan, selanjutnya menjadi Priangan. Penghargaan atas kedatangan Pangeran Arya Suryadiwangsa dan ketulusan hatinya mengakui hegemoni atas Mataram. Sultan Agung memberi gelar Dipati Rangga Gempol Kusumadinata, selanjutnya lebih populer dengan sebutan Rangga Gempol. Status Sumedang pun berubah, tidak lagi sebagai kerajaan, tapi sebagai kadipatian yang menjadi bagian dari Kesultanan Mataram. Dengan demikian, Pangeran Dipati Rangga Gempol pun tidak lagi sebagai raja, tapi sebagai adipati. Begitu juga wilayah-wilayah yang semula menjadi bawahan Sumedang Larang diberi status sebagai wilayah kadipatian, yang masing-masing dipimpin oleh seorang apapati. Akan tetapi, posisi Dipati Rangga Gempol selain sebagai bupati yang memimpin pemerintahan Kabupaten Sumedang, juga sebagai koordinator para bupati lainnya yang ada di wilayah Priangan yang dikenal dengan istilah Bupati Wedana. Selang 4 tahun setelah pengakuan hegemoni pada tahun 1624, Dipati Rangga Gempol mendapat tugas dari Sultan Agung untuk menaklukkan Sampang, Madura. Berangkatlah beliau dengan membawa pasukan yang banyak. Oleh karena pada masa Adipati Rangga Gede berkuasa, Sumedang kekurangan pasukan. Setibanya di wilayah Sampang, Madura, ada 6 kerajaan kecil yang harus ditaklukkan. 3 kerajaan yang ditaklukkan secara damai, karena setelah Pangeran Adipati Rangga Gempol berkomunikasi dengan Bupati Sampang, diketahui bahwa mereka adalah bersaudara. Bahkan Bupati Sampang Madura ini tingkatannya lebih muda. Oleh karena itu, Bupati Sampang Madura menyatakan ketundukannya kepada Dipati Rangga Gempol. Namun 3 kerajaan kecil lainnya yang harus ditaklukkan dengan bantuan kerajaan yang telah secara damai dengan Pangeran Arya Suryadiwangsa. Atas keberhasilan ini, Sultan Mataram sangat gembira dan berterima kasih kepada Pangeran Dipati Rangga Gempol Kusumadinata. Sebagai penghargaan atas jasanya, Sultan Agung meminta Pangeran Dipati Rangga Gempol untuk tinggal di Mataram. Pangeran Arya Suryadiwangsa beserta beberapa anggota pasukannya tinggal di suatu kampung yang sampai sekarang disebut Kesumedangan, termasuk Desa Bembem. Namun apa yang terjadi sekembalinya dari Madura dan menetap di Bembem, Adipati Rangga Gempol malah dijatuhi hukuman mati oleh Sultan Agung karena fitnah Bupati Purbalingga. Ada suatu silip atau sindiran dari keturunan Suryadiwangsa dari generasi ke generasi yang memfitnah Adipati Arya Suryadiwangsa dari Mataram tersebut, disilipkan dengan burung beo. Pangeran Arya Suryadiwangsa kemudian dimakamkan di Mataram pada tahun 1624 Masehi. Beliau dimakamkan di 3 lokasi yang berbeda, yaitu di Lempuyangan Wangi dekat stasiun kereta api Lempuyangan di Kota Gede dan di Imogiri. Sewaktu Pangeran Dipati Rangga Gempol Kusumadinata berangkat ke Sampang, Madura, pemerintahan Kabupaten Sumedang diserahkan kepada Dipati Rangga Gede, putra pertama Gesan Ulun dari Nyai Mas Gedengwaru. Tidak dijelaskan dalam sejarah mengapa kekuasaan itu tidak dibagi 2 lagi dan diserahkan kepada putranya Pangeran Arya Suryadiwangsa yang bernama Raden Kartawijaya atau Raden Kartajiwa. Sering disebut dalam sejarah Raden Suryadiwangsa, atau kemungkinan ketika itu Raden Kartajiwa belum cukup umur dan cakap memimpin suatu wilayah. Dan apalagi Pangeran Arya Rangga Gede adalah uaknya, walaupun berlainan ibu dengan Pangeran Arya Suryadiwangsa. Dalam pembahasan tadi sudah disebutkan bahwa ketika Pangeran Arya Suryadiwangsa mengemban tugas dari Sultan Agung untuk menaklukkan Sampang, tugas pemerintahan di Kabupaten Sumedang diserahkan
kepada Pangeran Ranggagede. Dengan demikian, Sumedang yang sempat terbagi dua kembali disatukan di bawah Bupati Pangeran Ranggagede. Selama Pangeran Ranggagede menjadi bupati, terjadi beberapa peristiwa penting. Di antaranya adalah Raden Kartajiwa minta bantuan Banten untuk menyerang Sumedang dan serangan Mataram ke Batavia. Raden Kartajiwa, putra Adipati Rangga Gempol Kusumadinata, merasa kecewa karena dalam pandangannya yang berhak mewarisi kekuasaan di kabupaten adalah dirinya. Yang terjadi malah kekuasaan itu diberikan kepada Dipati Ranggagede. Akan tetapi Pangeran Aryadipati Ranggagede memiliki alasan sendiri atas tindakannya itu. Merasa bahwa hak mewarisi kekuasaan dari Pangeran Gesan Ulun karena Dipati Ranggagede adalah putra mahkota pertama di Prabu Gesan Ulun dari istri pertama, yaitu Ratu Cukang Gedeng Waru. Ibunya Adipati Suryadiwangsa adalah istri selir, yaitu Ratu Harisbaya. Justru yang lebih berhak memperolehnya adalah Pangeran Ranggagede. Kalaupun pada akhirnya Dipati Rangga Gempol Kusumadinata jadi bupati, itu semata-mata karena kebaikan Pangeran Gesan Ulun yang memperlakukannya Dipati Rangga Gempol karena kecintaannya kepada Ratu Harisbaya. Terhadap kenyataan historis seperti itu, tampaknya tidak begitu dihiraukan oleh Raden Kartajiwa. Untuk menebus kekecewaannya itu, Raden Kartajiwa meminta bantuan Banten supaya merebut kekuasaan dari Pangeran Ranggagede. Atas permintaan itu, pihak Banten menyambut dan menyanggupinya. Sikap Banten seperti itu bisa dipahami. Banten memiliki maksud tersendiri kepada Sumedang karena Banten merasa berhak menguasai Sumedang setelah Banten menaklukkan kerajaan Sunda, Pajajaran. Untuk mewujudkan rencananya itu, Banten tidak langsung menyerang Sumedang. Akan tetapi, terlebih dahulu Banten menyerang daerah-daerah di sebelah utaranya, yaitu Karawang, Pemanukan, dan Ciasem. Padahal, daerah-daerah tersebut sudah diklaim oleh Kesultanan Mataram sebagai bagian dari wilayahnya. Maksud Banten menyerang daerah-daerah itu terlebih dahulu karena dua target. Selain bisa menaklukkan Sumedang, juga bisa merebut kembali Batavia, yang ketika masih bernama Jayakarta dimiliki Banten. Kenyataannya Sumedang malah memerdekakan diri dan mengklaim pelanjut kekuasaan kerajaan Sunda Pajajaran. Hal ini terbukti pada masa generasi berikutnya, di masa Adipati Rangga Gempol III pada tahun 1656 sampai 1706 tepatnya. Putranya Rangga Gempol II, Kesultanan Banten, mengirimkan dua utusan ke Adipatian Sumedang agar Sumedang tunduk kepada Kesultanan Banten. Namun, utusan tersebut ditolak dan dibunuh oleh suruhan Pangeran Panembahan dan kepalanya dikirimkan ke Batavia. Selang beberapa tahun berikutnya, pasukan Balat Kidulnya di bawah Cilik Widara dan wakilnya Temenggung Wirangun-Angun mulai menguasai wilayah Sumedang Larang dengan ditaklukannya wilayah-wilayah di darat seperti Karawang dan pesisir pantai seperti Pemanukan, Pagaden, dan Ciasem. Bahkan Bupati Ciasem R. Imbang Wangsa, saudaranya Pangeran Panembahan, dipenggal kepalanya oleh sebab tidak mau tunduk kepada Banten, dan kepalanya dikirimkan ke Surasowan, Banten. Selang puncaknya penguasaan Sumedang, ketika tepatnya di hari Jumat tanggal 15 bulan November 1678 di Masjid Tegal Kalong terjadi peristiwa berdarah. Pasukan Cilik Widara mengepung orang-orang yang sedang sembahyang di Masjid Tegal Kalong. Banyak keluarga Pangeran Panembahan dan rakyat yang tewas karena secara licik diserang ketika tidak siap
siaga menghadapi musuh. Di antara saudara Pangeran Panembahan yang meninggal tersebut adalah Tumenggung Tegal Kalong, Raden Arya Santapura, Raden Satyapadi, Raden Dipa, Raden Mas Alum. Sementara Pangeran Panembahan dapat meloloskan diri. Ibu kota dibakar oleh pasukan Banten dan yang tidak dibakar hanya Kabupaten dan Paseban, Kadipatian Tegal Kalong. Sementara Raden Bagusweruh atau Rangga Gempol II, ayahnya Pangeran Panembahan dan Raden Singamanggala, ditawan oleh Cilik Widara. Sehingga semenjak itu selama 2 tahun Keadipatian Sumedang Larang dikuasai oleh Cilik Widara, oleh Kesultanan Banten. Cilik Widara dijadikan adipatinya dengan gelar Ngabei Satyaparana, berkedudukan di Pendopo Tegal Kalong, dan patihnya Tumenggung Wirangun Angun atau Arya Satya Direja, berkedudukan di Krapyak atau Bojong Asih di tepi sungai Cikapundung, pada muaranya di Sungai Citarum. Krapyak kemudian menjadi Citerep. Sebagai daerah pusat Kabupaten Bandung, Krapyak dan daerah sekitarnya disebut Bumi Tatar Ukur Gede. Kembali lagi ke kisah Raden Kartajiwa, Suradiwangsa II. Berdasarkan sejarah keAryan Tangerang, mendapat dukungan dari Raden Arya Jaya Santika dan Raden Arya Wangsakara. Namun karena tidak mendapatkan tanggapan dari Adipati Rangga Gede, hingga akhirnya hijrah dari Sumedang dan meminta bantuan ke Sultan Banten waktu itu. Begitu juga Raden Arya Wangsakara dan Arya Jaya Santika ikut dengan Raden Kartajiwa. Sesampai di Banten, akhirnya meminta izin membuka lahan di wilayah Kesultanan Banten yang sekarang disebut Tiga Raksa, yang diangkat menjadi pemimpinnya Raden Kartajiwa. Jadi kadipaten di Tiga Raksa, sedangkan Arya Wangsakara muka wilayah baru kadipaten di Lengkong. Ketika Sultan Agung mengetahui larinya Raden Kartajiwa ke Banten dan Banten bergerak memasuki daerah-daerah yang dikuasai Mataram, Sultan Agung murka dan menilai bahwa Pangeran Dipati Rangga Gede tidak mampu mengendalikan pemerintahan. Sebagai sanksinya, pangkat Bupati Wedana dari Pangeran Rangga Gede dicopot. Pangeran Rangga Gede pun ditawan di Mataram. Sebagai penggantinya, pangkat Bupati Wedana diberikan kepada Dipati Ukur. Bersama-sama dengan pasukan dari Mataram, Dipati Ukur diperintah oleh Sultan Agung untuk menyerang VOC di Batavia. Kurangnya kerjasama menyebabkan serangan itu gagal. Dalam serangan yang kedua, Dipati Ukur menolak turut serta. Sanksi atas kegagalan serangan yang pertama dan keengganan turut serta dalam serangan yang kedua membuat penguasa Mataram marah dan memanggil Dipati Ukur untuk mendapatkan hukuman. Akan tetapi Dipati Ukur tidak memenuhi panggilan itu. Ia tetap tinggal di ibu kota Ukur yang terletak di Gunung Lumbung, sekarang termasuk Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung. Dipati Ukur malah menyiapkan pasukannya guna mengantisipasi bila pasukan Mataram menyerangnya. Tindakan Dipati Ukur seperti itu dianggap sebagai upaya pemberontakan terhadap Mataram. Hal ini menambah murka Sultan Agung, sehingga Sultan Agung mengirimkan pasukannya untuk menaklukkan Dipati Ukur. Serangan pertama yang dilakukan akhir tahun 1628 tepatnya gagal melumpuhkan Dipati Ukur. Dalam serangan-serangan berikutnya dengan mengerahkan pasukan yang lebih banyak, maka pada tahun 1632 pemberontakan Dipati Ukur berhasil ditumpas. Pangeran Rangga Gede menyerahkan Dipati Ukur ke Mataram. Dalam
perjalanan pulang kembali ke Sumedang, Pangeran Ranggagede jatuh sakit dan meninggal dunia di Citepus pada tahun 1633. Beliau kemudian dimakamkan di tepi kali Cipeles, Sumedang. Keberhasilan serangan tersebut tidak lepas dari bantuan Pangeran Ranggagede. Sebagai penghargaan atas jasanya itu, Pangeran Ranggagede dibebaskan dari hukuman, diposisikan kembali sebagai Bupati Sumedang, dan kedudukannya sebagai Bupati Wedana dikukuhkan lagi. Dalam mengkaji, sosok seorang Dipati Ukur merupakan julukan untuk Bupati Daerah Ukur atau Tatar Ukur. Sepak terjang Dipati Ukur sendiri tidak bisa dikatakan sebagai seorang pemberontak atau pengkhianat. Malah, sejak awal Dipati Ukur sendiri telah diperintahkan oleh Susuhunan Mataram untuk melaksanakan penyerangan terhadap Kompeni Belanda di Batavia. Saat itu, dalam penyerangannya, Dipati Ukur bersama pasukan Mataram dari Kartasura yang dipimpin oleh Temenggung Narapaksa. Ketidaksabaran Dipati Ukur untuk langsung menyerang Batavia dengan memerintahkan pasukannya untuk menyerbu. Kekuatan pasukan Dipati Ukur tidak bisa mengimbangi kekuatan yang akhirnya pasukan Dipati Ukur harus menderita kekalahan, yang membuat Dipati Ukur tertekan dan melarikan diri ke hutan, sekaligus mengurungkan niatnya untuk menyerbu kembali ke Batavia. Bertubi-tubi tekanan yang harus dirasakan oleh Dipati Ukur yang membuat dia berniat bertemu dengan Bupati Sunda lainnya untuk menyerukan, mengurungkan penyerbuan terhadap Batavia, karena percuma menyerang Kompeni yang memiliki kekuatan yang kuat dibandingkan kekuatan pasukan Mataram. Karena seruan Dipati Ukur seolah-olah sebagai suatu pemberontakan atau pengkhianatan yang akhirnya Mataram memerintahkan Temenggung Narapaksa untuk menangkap Dipati Ukur yang akhirnya berhasil ditangkap dan dibawa ke Kartasura untuk diserahkan kepada Susuhunan Mataram. Dipati Ukur dengan pasukannya akhirnya mati dibunuh. Jika masih ada yang bertanya-tanya, mengapa Dipati Ukur ini ada yang menganggap pemberontak dan apa yang menyebabkan Dipati Ukur seolah-olah memberontak? Yang pertama adalah Dipati Ukur telah melakukan beberapa kali melakukan penyerbuan terhadap Batavia, dan beberapa kali kekalahan yang harus diterimanya yang menyebabkan banyak kerugian terhadap kekuatan pasukannya. Yang kedua adalah setelah kekalahan itu, Dipati Ukur dengan pasukannya melarikan diri ke hutan, tepatnya daerah pegunungan. Di situ Dipati Ukur merasakan ketakutan akan hukuman yang diterimanya setelah pelariannya itu. Yang ketiga, Dipati Ukur sirik dengan Mataram karena hampir beberapa daerah Pesundan atau tanah Sunda berhasil didudukinya, yang membuat Dipati Ukur merasa seperti dijajah oleh kekuatan Jawa saat itu. Yang keempat, suatu ketika Dipati Ukur sempat meminta bantuan Raja Banten untuk membantunya melawan Mataram, tetapi Raja Banten tak menggubris Dipati Ukur. Akhirnya Dipati Ukur mengutus beberapa pengikut untuk datang ke Batavia menghadap Kompeni Belanda untuk diminta kesediaannya membantu Dipati Ukur, dan akhirnya Kompeni Belanda menyanggupinya dengan kesepakatan dan syarat-syaratnya. Dan kesimpulannya adalah tekanan dan rasa iri yang membuat Dipati Ukur tidak mau tunduk kepada Mataram itu. Dalam perspektif sejarah lokal dan untuk sejarah nasional, terbentuknya daerah Bandung yang dulunya sebagai Tatar Ukur tidak bisa dipisahkan akan sosok Dipati Ukur, yang dimana pemimpin yang asli berasal dari Pasundan yang memang ingin sekali tanah Pasundan ini dikuasai
oleh orang Pasundan sendiri tidak ingin diduduki oleh kekuatan lain. Pada tahun 1524, datanglah Fadillah Khan ke Cirebon. Beliau adalah putra dari Sultan Huda di Samudra Pasai. Orang Portugis menyebut Fadillah Khan sebagai Valetehan sebelum diangkat menjadi Panglima Prajurit Demak oleh Sultan Trenggono. Valetehan diberi tugas untuk menyebarkan Islam di daerah kekuasaan Pajajaran, yakni Cirebon, membantu Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Gabungan prajurit Demak dan Cirebon akhirnya pada tahun 1526 menguasai Banten. Kemudian Sunda Kelapa dan pelabuhan Pajajaran pun dapat dikuasai pada tahun 1527. Kerajaan Hindu Talaga Majalengka ditaklukkan tahun 1529. Panglima perangnya waktu itu adalah Pangeran Walangsungsang. Dan puncaknya adalah pada tahun 1579, gabungan prajurit Demak, Cirebon, dan Banten ini akhirnya dapat meruntuhkan pusat kerajaan Sunda Pakuan. Dari beberapa kerajaan penting di Tatar Sunda yang ditaklukkan oleh pasukan gabungan itulah akhirnya semakin membuka jalan bagi Mataram untuk menguasai Tatar Sunda. Pada tahun 30 Mei 1619, VOC datang ke Jakarta yang waktu itu bernama Batavia untuk mendirikan kongsi dagang di sana. Kongsi dagang VOC ini cepat sekali maju pesat karena VOC menerapkan sistem monopoli pada wilayah dagangnya, bahkan hingga ke wilayah dagang di daerah kekuasaan Mataram. Sontak saja Sultan Agung yang berkuasa waktu itu menjadi geram karena pola tingkah VOC. Ini membuat tata niaga Mataram menjadi tersendat. Merasa dirugikan oleh pola tingkah VOC, Mataram pada tahun 1628 memutuskan untuk menyerang Batavia. Gagal mencoba kembali di tahun 1629, tetap gagal. Pemberontakan di Pati Ukur tanggal 12 Juli 1628 datang utusan Mataram ke Timbanganten membawa surat tugas dari Sultan Agung untuk memerintahkan Adipati Wangsanata atau disebut juga Wangsa Taruna alias Dipati Ukur untuk memimpin pasukannya dan menyerbu VOC di Batavia, membantu pasukan dari Jawa. Waktu itu bulan Oktober tahun 1628 tepatnya. Dalam surat tersebut ada semacam perjanjian bahwa pasukan Sunda harus menunggu pasukan Jawa di Karawang sebelum nantinya bersama-sama menyerang Batavia. Tapi setelah seminggu ditunggu, ternyata pasukan dari Jawa tak juga kunjung datang, sementara logistik makin menipis. Karena logistik yang kian menipis dan takut kalau mental prajurit keburu turun, maka Dipati Ukur pun memutuskan untuk terlebih dahulu pergi ke Batavia menggempur VOC sambil menunggu bantuan pasukan dari Jawa. Baru 2 hari pasukan Sunda yang dipimpin oleh Dipati Ukur berperang melawan VOC. Pasukan Jawa datang ke Karawang dan mendapati bahwa pasukan Sunda tak ada di sana. Tersinggung karena merasa tak dihargai, bukannya membantu pasukan Sunda yang sedang mati-matian menggempur VOC, pasukan Jawa ini malah memusuhi pasukan Sunda. Di tengah kekalutan itu, datang utusan dari Dayah Ukur membawa surat dari Enden Saribanon yang merupakan istri dari Dipati Ukur yang mengabarkan bahwa para gadis, istri-istri prajurit dan bahkan dirinya sendiri pun hampir diperkosa oleh Panglima utusan Mataram dan pasukannya. Panglima dari Mataram itu sendiri ada di Dayah Ukur dalam rangka mengantarkan surat dari Sultan Agung dan
begitu mendengar bahwa Dipati Ukur tak mengindahkan pesan dari Sultan Agung untuk menunggu pasukan Jawa di Karawang, para panglima ini kemudian melampiaskan kemarahannya dengan memperkosa gadis-gadis dan juga merampas harta benda mereka. Mendengar kabar itu, Dipati Ukur yang sedang berperang memutuskan untuk menghentikan perang dan kembali ke Pabuntelan. Dipati Ukur yang marah dengan kelakuan para utusan Mataram itu, sesampainya di Pabuntelan langsung menghabisi para utusan Mataram itu. Sayangnya, dari semua utusan itu ada satu orang yang lolos dari kematian dan kemudian melapor kepada Sultan Agung perihal apa yang dilakukan oleh Dipati Ukur terhadap teman-temannya. Dalam negara Kertabumi disebutkan bahwa salah satu watak Sultan Agung adalah jika memberi tugas kepada bawahannya itu tidaklah boleh gagal. Jika gagal, maka sudah dipastikan bahwa yang bersangkutan akan dihukum mati. Maka Panglima Mataram yang lolos ini pun agar terhindar dari hukuman mati, mengaranglah ia tentang kenapa pasukan Mataram bisa gagal menaklukkan VOC. Semua kesalahan itu ditimpakan ke pundak Dipati Ukur. Sultan Agung pun murka karena bagaimanapun juga mundurnya Dipati Ukur dari medan perang merupakan kerugian besar bagi Mataram. Intinya, penyebab kalahnya Mataram adalah karena mundurnya Dipati Ukur. Oleh karenanya, Dipati Ukur dicap pengkhianat dan mau memberontak kepada Mataram. Jadi, karena Dipati Ukur dianggap memberontak, maka Dipati Ukur pun oleh Sultan Agung pantas dihukum mati. Akhirnya, Sultan Agung pun menyuruh Cirebon untuk menangkap Dipati Ukur hidup atau mati. Penumpasan Dipati Ukur itu dipimpin langsung oleh Tumenggung Narapaksa dari Mataram. Dari kenyataan itu, Dipati Ukur kemudian sadar bahwa dirinya sejak sekarang harus menghadapi Mataram. Maka bala tentara kekuatan pun disusun. Dipati Ukur mulai melobi beberapa bupati untuk juga melawan Mataram dan menjadi kabupaten yang mandiri. Ajakan ini menimbulkan pro dan kontra. Sebagian ada yang setuju dari Bupati Karawang, Ciasem, Sagalaherang, Taraju, Sumedang, Pemanukan, Limbangan, Malangbong, dan sebagainya. Dan sebagian laginya tidak setuju. Di antara yang tidak setuju itu adalah Ki Somahita dari Sidangkasih, Ki Astamanggala dari Cihaurbeti, dan Ki Wirawangsa dari Surakerta. Belum juga Dipati Ukur berhasil mewujudkan impiannya untuk mendirikan kabupaten mandiri yang lepas dari kekuasaan Mataram. Tiba-tiba Bagus Sutaputra, salah satu pemuda yang sakti mandraguna, putra dari Bupati kawasan wilayah Galuh yang merupakan Algojo yang diminta tolong oleh Tumenggung Narapaksa, keburu datang untuk menangkapnya. Terjadilah pertarungan sengit antar keduanya. Dikabarkan hingga 40 hari 40 malam. Setelah semua tenaga terkuras, akhirnya Dipati Ukur pun dapat diringkus, kemudian dibawa ke Cirebon untuk diserahkan ke Mataram. Dipati Ukur pun akhirnya dihukum mati di alun-alun Mataram dengan cara dipenggal kepalanya. Sepeninggal Dipati Ukur wafat, kekuasaan Mataram di Tatar Sunda pun kian kukuh. Bahkan di wilayah pesisir utara banyak pasukan Mataram yang tak kembali ke Mataram dan lebih memilih memperistri penduduk setempat. Untuk memenuhi kebutuhan hidup para prajurit ini, kemudian banyak yang membuka lahan sawah, terutama di daerah Karawang. Berbeda dengan kebiasaan masyarakat Sunda waktu itu yang umumnya berkebun. Mungkin inilah yang pada akhirnya sampai sekarang Karawang terkenal dengan sawahnya dan menjadi salah satu lumbung di Jawa Barat. Sebelum Kabupaten Bandung berdiri,
daerah Bandung dikenal dengan sebutan Tatar Ukur. Menurut naskah sejarah Bandung, sebelum Kabupaten Bandung berdiri, Tatar Ukur adalah termasuk daerah kerajaan Timbanganten dengan ibu kota Tegaluar. Kerajaan itu berada di bawah dominasi Kerajaan Sunda Pajajaran sejak pertengahan abad ke-15. Kerajaan Timbanganten diperintah secara turun-temurun oleh Prabu Pandaan Ukur, Dipati Agung, dan Dipati Ukur. Pada masa pemerintahan Dipati Ukur, Tatar Ukur merupakan suatu wilayah yang cukup luas, mencakup sebagian besar wilayah Jawa Barat, terdiri atas 9 daerah yang disebut Ukur Sasanga. Setelah Kerajaan Sunda Pajajaran runtuh pada tahun 1579 sampai 1580 tepatnya, akibat gerakan pasukan Banten dalam usaha menyebarkan agama Islam di daerah Jawa Barat, Tatar Ukur menjadi wilayah kekuasaan Kerajaan Sumedang Larang, penerus Kerajaan Pajajaran. Ketika pada saat Kerajaan Sumedang Larang diperintah oleh Raden Suryadiwangsa, anak Prabu Gesan Ulun dari Ratu Harisbaya, Sumedang Larang menjadi daerah kekuasaan Mataram sejak tahun 1620. Sejak itu, status Sumedang Larang pun berubah dari kerajaan menjadi kabupaten dengan nama Kabupaten Sumedang. Mataram menjadikan Priangan sebagai daerah pertahanannya di bagian barat terhadap kemungkinan serangan pasukan Banten dan atau company yang berkedudukan di Batavia, karena Mataram di bawah pemerintahan Sultan Agung. Pada tahun 1613 sampai 1645 tepatnya, bermusuhan dengan company dan konflik dengan Kesultanan Banten. Untuk mengawasi wilayah Priangan, Sultan Agung mengangkat Raden Arya Suryadiwangsa menjadi Adipati Wedana. Bupati kepala di Priangan tepatnya di tahun 1620 sampai 1624 dengan gelar Pangeran Rangga Gempol Kusumadinata, terkenal dengan sebutan Rangga Gempol I. Tahun 1624, Sultan Agung memerintahkan Rangga Gempol I untuk menaklukkan daerah Sampang, Madura. Karenanya, jabatan Bupati Wedana Priangan diwakilkan kepada adik Rangga Gempol I, Pangeran Dipati Rangga Gede. Tidak lama setelah Pangeran Dipati Rangga Gede menjabat sebagai Bupati Wedana, Sumedang diserang oleh pasukan Banten karena sebagian pasukan Sumedang berangkat ke Sampang. Pangeran Dipati Rangga Gede tidak dapat mengatasi serangan tersebut. Adipati Ukur akibatnya ia menerima sanksi politis dari Sultan Agung. Pangeran Dipati Rangga Gede ditahan di Mataram. Jabatan Bupati Wedana Priangan diserahkan kepada Dipati Ukur dengan syarat ia harus dapat merebut Batavia dari kekuasaan company. Pemirsa budiman, cerita sejarah yang saya bawakan kali ini yang berjudul Silsilah dan Sejarah Dipati Ukur atau Adipati Wangsanata berakhir. Nantikan cerita sejarah yang tidak kalah menarik di channel Babat Nusantara. Jangan lupa sampaikan masukan kalian, kritik kalian, saran kalian di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.